Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang Java OOP, Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesianya ialah pemrograman basis objek. OOP ini dipakai pengembangan dari structural programming ya. Kalau di structural programming semua itu diproses berdasarkan urutan gitu ya, berdasarkan urutan baris, dimulai dari baris pertama, kedua, begitu seterusnya, berurut secara terurut di proses perintah itu. Sementara di object oriented programming dia diproses berdasarkan objek gitu. Jadi pertama kali kita menggunakan Java, kita menuliskan public class. Sebenarnya di situ kita telah membuat objek. Jadi di Java OOP ini contoh penggunaannya seperti kita membuat sebuah aplikasi gitu kan. Di aplikasi itu terdapat banyak tombol. Nah, di tombol itu sendiri terdapat beberapa atribut. Nah, kalau di OOP itu atribut itu kita sebut sebagai fungsinya gitu ya, fungsinya atribut itu. Contohnya kelas tombol gitu ya. Dari tombol ini terdapat beberapa fungsi seperti warnanya. Warna itu terbagi lagi dari tiga. Ada red, green, blue, yaitu merah, hijau, biru, kemudian ada lagi jenis tulisan, warna tulisan, kemudian tinggi, lebarnya gitu kan. Kalau seandainya satu tombol, oke lah, dia cuma ada beberapa variabel. Andai kata dia ada 10 tombol saja, itu akan memakan banyak ruang untuk menuliskan fungsi-fungsi tersebut. Jadi OOP ini memudahkan kita kan untuk menggunakan kembali fungsi-fungsi yang sama. Jadi pada video kali ini kita akan membuat kalkulator sederhana menggunakan NetBeans. Sini saya menggunakan NetBeans 8.2, kemudian saya menggunakan JDK versi 8. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat project baru. Di sini kita tekan tombol tambah, di sini new project. Kemudian kita pilih di sini Java dengan Java application, kita klik next. Kemudian di sini kita kasih nama dia latihan, contoh ya, latihan. Kemudian kita finish. Nah, setelah selesai dia akan ada di tampilan di sini, langsung dibuatnya main kelasnya yaitu latihan, kelas public class latihan. Cuman di sini kita nggak pakai ini ya, boleh kita hapus saja, nggak apa-apa sih. Kita hapus gini. Kemudian kita klik kanan di sini, kita pilih new, kita pakai Java frame formin ya, kita pakai untuk membuat aplikasi kalkulator kita. Di sini kita bikin namanya kalkulator kelasnya ya, kalkulator finish. Oke, di tampilan awal dia akan terdapat di sini ruang kosong yang bisa kita atur ini mau sebesar apa. Kemudian di sini terdapat tools yang bisa kita gunakan. Kita mau gunakan text field, button, segala macam. Di sini pertama saya bakal bikin swing menus. Di sini menu bar saya letak, di sini file edit. Kemudian setelah ini saya kecilkan, mungkin ukurannya segini cukup. Kemudian di sini saya tambahkan label di sini untuk dia menampilkan hasil. Di sini kan di default kalkulator itu 0, makanya kita di sini bikin all. Di sini nilainya. Ini untuk mempermudahkan pengedit, nanti kita ganti dia namanya jadi apa ya, muncul mungkin ya, muncul. Oke, sip. Oke, setelah ini bisa diatur. Kita bisa ini rubah ini properties. Kita bisa tambahin bordernya nih. Bordernya kita bisa tambahin di sini. Kita contoh yang ini ini mungkin bagus ya. Oke, sip. Close. Oke, jadi nampak dia. Kemudian sebelum kita lanjut, sebelumnya aplikasi kalkulator ini tanpa embel-embel yang lain, maksudnya kita anggap semuanya normal tanpa ada pertimbangan lain, kasus-kasus lain seperti kesalahan input atau pengguna yang tidak paham. Jadi kita anggap semua pengguna paham, dan kemudian aplikasi ini hanya bisa mengoperasikan 2 buah bilangan yang bernilai satuan, tidak bisa puluhan, ratusan, apalagi ribuan. Yang ketiga terakhir, aplikasi ini hanya bisa menjumlahkan 2 bilangan tadi ya, dan setelah dijumlahkan 2 bilangan dia harus diklik sama dengannya supaya penjumlahannya terus berlanjut seperti itu. Oke, setelah ini kita tambahkan namanya button. Kita tambahkan di sini button. Kita buat ada 9 ya. Ini kita ganti namanya, kita jadikan 9 biasa di sini kalkulator 7.
7. Kemudian di sini kita ganti variabelnya biar kita mudah nanti pas mengcoding, kita di sini ganti jadi 7. Oke, sip. Kemudian tambah lagi buttonnya di sini 7. Ini kita bisa atur ini 50 kali 50 ya. Di teks di sini 8. Kemudian di sini biasanya kita ganti jadi 8 gitu seterusnya. Oke, baik. Setelah kita beri dia ini namanya sesuai dengan nilai yang kita inginkan, kemudian kita beri dia nama variabel kotak ini sesuai dengan nilai ini, kita klik kanan, kita beri dia action. Jadi setelah dia diklik, apa yang akan terjadi? Kita kini pergi klik kanan, terus kita pilih events, kemudian action, pilih ke action perform. Nah, di sini ada dia 7 perform. Nah, yang kita ingin lakukan adalah ketika dia ditekan 7, maka akan tampil 7 di sini. Tampil di sini. Ini nama variabelnya tadi adalah muncul ya. Jadi kita pengen 7 ini muncul di sini. Oke, caranya kita ketikkan variabel label tadi, kemudian set text. Set text dari bahasa Inggris ya. Set text berarti teksnya di set, dimasukin ke situ. Kalau kita tekan 7 berarti yang muncul di teks adalah 7 seperti itu. Dan begitu seterusnya untuk yang lain. Oke, jadi semua ini tadi udah diatur ya, yang untuk khusus yang angka ini. Nah, kalau kita jalanin seperti ini dia jadinya, kita klik kanan run file, maka ini kalau kita klik dia akan tampil sini 7, 6 seperti ini ya teman-teman. 7, 9, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 0. Dan di sini sama dengan tambahnya itu belum kita tambahin. Nah, di sini kita bakal tambahin. Yang pertama kita pergi ke yang tambah dulu. Ditambah ini, pertama kita siapkan sebuah wadah untuk menambung nilai yang ditekan sebelumnya. Contohnya 2 tambah 3. Nah, kita harus menyimpan nilai 2 itu dulu. Jadi kita siapkan sebuah variabel untuk menampung nilai si 2 tadi. Maka di sini kita deklarasiin tmp seperti ini ya, temporary maksudnya ya. Maka di sini kita ditambah ini kita buat tmp itu sama dengan kita mau ambil tadi kan yang di sini nih contohnya 3 kita ketikkan, maka yang di sini ini adalah sebuah string. Kita mau dia bisa dioperasikan, maka kita harus merubah dia jadi sebuah tipe data integer. Maka kita rubah di sini integer dot value of. Nah, di sini kita ketikkan yang tampil di tadi si muncul tadi, maka di sini kita ketik muncul get text di sini seperti ini. Semoga mudah difahami. Muncul ini tadi kan si ini label ini. Jadi apa yang muncul di sini itu kita ambil get text. Nah, di sini jadi si tmp ini merupakan konversi dari string yang diambil di sini ke integer. Jadi tmp ini sekarang udah integer seperti itu ya. Nah, setelah dia kita simpan nilainya, kita mau tampilin kalau ini dia udah ditekan tombol tambah, maka kita muncul sama seperti sebelumnya muncul dot set text. Di sini kita set dia nilainya plus, karena tanda tambah yang disimpan seperti ini. Oke, selanjutnya kita mau set yang tanda sama dengan seperti ini. Oke, selanjutnya kita event sama seperti sebelumnya, action performance. Apa yang terjadi ketika tombol itu ditekan seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung melakukan operasi sama dia. Sebelumnya mungkin baiknya kita kasih sama dengan dulu lah ya. Tampil seperti ini. Muncul dot set text. Dia sama dengan di sini sama dengan kita bikin seperti ini.
baru kita di sini kita munculkan dia si tadi nilainya tadi. Berarti muncul dot set text integer value of string, kita rubah lagi dia ke string value of, ini seperti ini. Baru yang objeknya itu adalah mohon maaf ini ada yang error, lupa ya, kita harus nyiapin variabel yang kedua gini. Berarti kita tekan sama seperti di atas, kita buat variabel yang kedua, contohnya ini var, itu sama dengan nilainya integer integer value of dari si ini muncul dot get text. Kita ngambil yang kedua, bilangan kedua. Ini kan bilangan yang pertama, ini TMP ini untuk nampung bilangan yang pertama, dan ini kita untuk ngambil bilangan kedua. Ada yang maaf, ini nggak boleh variabel ya, kita ganti namanya lainnya variabel ini ya, variabel gitu ya. Oke, mungkin aman. Variabel seperti ini. Oke, kemudian ini ada error ini dia. Berarti di sini variabel karena mau ditambahin, berarti variabel ditambah sama si TMP seperti ini. Oke, sip. Kita coba jalanin ya. Klik kanan, run file, kemudian kita tes di sini. 7 ditambah 6 sama dengan maaf ada yang error. Berarti harus dihapus, nggak boleh ada ini ya. Kita hapus si muncul ini, nggak boleh. Berarti oke, sip. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Benar ya teman-teman. Nah, yang saya bilang tadi di awal di poin kedua, dia nggak boleh dua kali. Bilangan pertama 2, bilangan keduanya 4, terus dijumlahin dia nggak bisa. Berarti seperti ini contohnya, 4 ditambah 4, kita tambah lagi dengan 4, itu hasilnya bakal tetap 8, nggak jadi 12 seperti itu teman-teman. Berarti dia setiap kali kita tambahkan harus disama dengankan, baru ditambahkan lagi seperti itu ya. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.